Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi dengan Lipier Podcast, disiarkan langsung dari studio Lipier Podcast SMA Negeri 15 Kota Bandung. Dan kali ini kita akan menghadirkan seorang siswi yang berprestasi tentunya. Dan insya Allah prestasi di SMA Negeri 15 itu alhamdulillah banyak. Karena prestasi kita tidak menghargai dari hanya akademik, tapi kita akan menghargai prestasi dari multiple intelligence yang dimiliki oleh setiap manusia. Dan siswa-siswi ini adalah siswa-siswi yang cerdas, dan kali ini kita ungkap kecerdasan apa yang dimiliki oleh saudara Serania. Betul? Betul, Pak. Nah, Serania kelas berapa sekarang? Kelas 11, Pak. 11 MIPA ya? MIPA. Anda masih kurikulum lama ya? Iya. Masih ada penjurusan. Dan nanti kurikulum baru itu tidak ada penjurusan ya. Iya, Pak. Baik. Serania, Anda ini dulu masuk jalur apa ke sekolah ini? Saya masuk jalur prestasi raport, Pak. Jalur prestasi raport. Dan alhamdulillah diterima ya. Alhamdulillah. Nah, padahal kalau prestasi raport itu dilihatnya dari prestasi akademik ya. Iya, Pak. Nah, padahal kamu punya prestasi yang lain, yang kalau itu digunakan pasti kamu juga masuk lewat jalur prestasi non akademik. Nah, salah satunya adalah prestasi apa? Ya. Hafiz, Pak. Nah, Hafiz berapa juz sekarang? 5, Pak. Keren. Luar biasa di para pemirsa, jarang sekali kalau ada siswa ya di sekolah umum yang bisa tetap menghafal dan punya hafalan sampai 5 juz ya. Dan itu bagaimana dulu bisa sampai menghafal 5 juz? Pertama kali itu saya dari SD memang sudah sekolahnya itu swasta, jadi disuruh ada hafalan. Biasanya itu dulu tuh waktu SD itu masih juz 30. Juz 30 disuruh mantepin per tahunnya. Nah, kalau dari SD baru dapat 1 juz. Berapa lama tuh kamu menghafal juz 30? Sekitar 5 tahun, Pak. Karena waktu kelas 1 tuh masih lebih belajar baca Qur'annya aja. Ya, jadi 5 tahun ya baru hafal ya. Iya, Pak. Dan memang luar biasa ya. Tapi kalau setelah hafal ini tetap dipakai juga ya? Iya, Pak. Supaya tidak lupa kan ya? Tidak lupa, biasanya dipakai sholat atau enggak didengarkan. Oh, pakai sholat didengarkan kembali. Baik, kemudian sekarang udah 4 juz, itu juz berapa aja? 5 juz berapa aja? Dari juz 30, 1, 2, 3, dan 4. Oh, juz 30 jadi 1, 2, 3, 4, juz 30. Iya, Pak. Lumayan panjang-panjang tuh ya? Iya, Pak. Betul. Ya, dan itu teknik menghafalnya dulu bagaimana tuh? Juz 1, juz 2, gimana tekniknya? Kalau dulu tuh saya menghafalnya itu diulang-ulang, Pak. Jadi satu ayat sama saya tuh dibagi-bagi lagi. Kalau misalnya itu panjang, kalau misalnya gampang saya ulang yang paling cuman sampai 5 kali. Nah, tetapi kalau ayatnya cukup sulit bagi saya, sama saya ulang terus berkali-kali. Terus diulang? Nah, iya, Pak. Setelah diulang berkali-kali, lanjut ke bagian ayat selanjutnya, saya ulang lagi berkali-kali. Ulang berkali-kali, udah itu disambungkan dengan bagian yang sebelumnya. Kalau misalnya bagian yang sebelumnya itu malah jadi kurang hafal, diulangi lagi. Terus saja diulangi. Terus ulangi sampai lancar. Jadi kuncinya repetitif ya, mengulang, dan semakin sering nanti akan semakin hafal dan nempel di kepala kita ya. Dulu di pesantren? Iya, Pak. Berarti ada gurunya dong? Ada gurunya, kemudian kamu dibimbing setiap hari? Saya dibimbing ya, Pak, setiap hari. Sebelum kita belajar Al-Quran juga, kita itu lebih ditekenin lagi, baca lagi. Jadi selama 1 tahun di pesantren juga saya tuh lebih ke ditekenin buat benerin lagi tajwid-tajwidnya. Nah, selama 1 tahun itu juz 30 tuh makin dimatengin, belum boleh masuk juz 1 karena dibilangnya itu tajwidnya masih belum benar. Nah, begitu kelas 2 baru boleh tajwid. SMP ya? Baru boleh lanjut. Itu 1 juz berapa tahun? Berapa lama? 1 juz itu 1
Setahun ada? Setahun ada lah Pak. Setahun ya. Jadi sampai 4 juz kamu selama di SMP berarti ya? Dan SD-nya kan 1 juz 30 ya, juz 30 ya? Iya. Baik, sekarang kamu udah masuk SMA Negeri 15, gimana tuh ngejaga hafalan itu atau nafal? Kalau buat menjaga, yang paling saya lakuin tuh ngedengerin lagi Pak. Kan dulu mah belum boleh bawa HP, sekarang udah boleh. Jadi kalau ada waktu, pastinya ada. Saya tuh pakainya tuh ngedengerin aja terus, diulang-ulang aja. Di mana tuh waktunya? Kapan di sekolah, di rumah? Mau tidur? Kalau ada waktu luang, beneran luang. Biasanya itu di sekolah juga kadang-kadang. Kalau misalnya jam kos atau enggak cuma disuruh nyatet, saya sambil dengerin gitu. Dengerin ya. Terus sekarang kan 5 juz ya? Iya. Jalan ke juz 6 enggak? Sekarang gimana tuh menghafalnya? Kalau sekarang tuh pasti yang paling susah itu tuh ngebagi waktunya. Cuman sama saya itu nyikapinnya gini Pak. Saya itu tidur tuh jam sekitar berapa ya? 8 sampai jam 10 tuh saya udah tidur Pak. Nanti pasti bangun jam 2. Dari jam 2 itu terserah mau sholat dulu mau gimana. Udah itu lanjut ngafalin. Ngafalin. Dan juz berikutnya. Ya ke juz berikutnya. Dan mandiri ya? Mandiri untuk sekarang, belum ada pembina lagi. Jadi memang sekarang ditutup kemandirian. Ya. Dan itulah yang akan menjadi spirit belajar sepanjang ayat itu. Iya. Jadi ya sekarang sarannya kita mencoba nanti akan membuatkan programnya ya untuk pembinaan khusus pada para hafid. Tetapi di dalam kurikulum Merdeka Belajar, walaupun saya belum kurikulum Merdeka Belajar, tapi kemandirian itulah yang kita tuntut. Baik, saya nanya, jadi ada teman-teman nggak yang juga hafid di sekolah ini atau teman-teman dasar angkatan? Ada? Kalau sekolah ini saya tadi dengar tuh ada cowok Pak. Saya kurang tahu siapa. Kalau seangkatan temen gitu saya belum tahu siapa Pak. Coba mungkin dicek ke teman-temannya, identifikasi ada berapa, nanti kita bikin komunitas. Nah, nanti untuk menjaga spirit penghafal ayat Al-Quran ini. Kemudian Anda anak berapa? Saya anak pertama. Punya adik? Punya. Berapa? 3. Itu juga pesantren juga? Masih adik-adik saya masih pada kecil jadi belum Pak. Yang paling nanti SMP. Ayah bekerja? Polisi Pak. Oh, polisi. Ibu di rumah? Di rumah. Di rumah. Oke, jadi Anda anak pertama ya, dan mudah-mudahan ini jadi motivasi buat adik-adik kelas Anda di sini untuk menghafal, juga untuk adik-adik Anda di rumah, juga untuk ayah bunda Anda. Semoga Anda menjadi berkah ya buat keluarga, karena nanti di akhirat katanya kalau menghafal Quran dikasih mahkota ya. Jadi alhamdulillah buat orang tuanya yang punya anak-anak penghafal Al-Quran, bersyukur Bapak Ibu sekalian, dan saya juga bersyukur. Dan ini pengalaman juga, sebetulnya menghafal itu bisa nggak kalau kita lakukan sendiri? Menghafal itu bisa, asalkan satu pasti niatnya harus kuat. Kedua, yang paling menurut aku paling susah jadi penghafal Al-Quran itu harus jaga hati, jaga pikiran. Dimana kalau kita tuh udah jaga hati, jaga pikiran tuh gak akan masuk-masuk atau enggak masuk, tapi nantinya cepat keluar. Jadi katanya kalau ini suka berbuat sesuatu dosa, apa yang suka hilang gitu. Sebenarnya benar nggak kamu rasakan itu? Kalau saya rasain iya Pak, jadi benar-benar harus dijaga gitu. Kalau di penghafal itu beneran harus jaga hati, jaga pikiran, jangan sampai ada yang negatif karena marah ya nggak boleh marah juga. Cahaya yang namanya Al-Quran itu kan suci. Yang namanya Quran itu suci, jadi kitanya juga harus gitu Pak. Jadi kita harus menjaga juga kesuciannya, karena kalau nggak menjaga Qurannya juga nggak suka mungkin Ya, di kepala kita. Qurannya juga gampang Pak kita. Luar biasa nih. Jadi penghafal Al-Quran itu akan terpandu pikiran dan hatinya harus selalu positif. Rasa positif. Nggak boleh benci orang gitu ya. Nggak boleh. Nggak boleh menghina orang. Nggak boleh Pak. Luar biasa. Ini mungkin bisa jadi satu program di sekolah ya.
bagaimana caranya menghafal, tapi di sini kita tuh ada menghafal Al-Waqiah itu. Sebetulnya itu program yang sangat minimal ya. Kita pengen bahwa Al-Quran itu juga dihafal oleh anak-anak yang lain, tapi kalau sampai 30 juz mungkin terlalu beban, terlalu berat, ya minimal lah surah Waqiah gitu ya. Anda menghafal juga surah Waqiah? Saya menghafal juga, Pak. Udah hafal mungkin ya? Insya Allah hafal, Pak. Oh, pasti kalau 7 juz, 4 juz hafal, pasti Waqiah hafal ya. Saya Iya, Pak. ada usul apa nih supaya komunitas hafid Quran di SMA Negeri 15 ini bisa banyak dan menyebar lagi penghafal Quran di sini? Apa saran dari Anda nih menurut Anda? Menurut saya, Pak, lebih sebenarnya itu dalam pikiran saya itu balik ke dalam hati masing-masing juga. Tapi kayak saya itu juga pinginnya itu, karena pasti kan menghafal Quran itu banyak keistimewaannya. Tapi gak semuanya juga langsung ngafalin gitu. Kayak saya dulu juga harus belajar Al-Quran terus. Nah dari sana tuh biasanya tuh dari belajar Al-Quran itu selalu dapat motivasinya. Atau enggak kita tuh suka, dulu tuh saya suka dikasih tahu soal keutamaan Al-Quran. Jadi kayak yang kalau kamu baca Al-Quran nanti gini, kalau kamu belajar Al-Quran nanti gini. Nah di situ kadang-kadang buat semangatnya. Tapi mungkin kalau di surat 30 itu kan pendek-pendek ya. Pendek. Mungkin bisa mulai dari situ aja ya dulu ya. Dari juz 30 yang kecil-kecil itu ya. Ya, jadi dalam kesempatan ini Serenia, mudah-mudahan kamu bisa menginspirasi kepada teman-teman yang lain. Jadi di podcast ini kita menampilkan siswa-siswa yang punya kecerdasan yang berbeda dengan siswa yang lain. Tapi tidak berarti siswa yang lain rendah, tetapi pasti yang lain juga punya potensi-potensi karena kecerdasan itu kan banyak ya. Nah, tadi ada kecerdasan akademik, ada kecerdasan non-akademik, dan non-akademik juga banyak gitu. Salah satunya adalah penghafal Al-Quran. Dan mudah-mudahan kamu bisa terus termotivasi untuk menghafal. Dan insya Allah doakan saja semoga di SMA Negeri 15 nanti akan terbentuk komunitas penghafal Al-Quran. Sebetulnya kita ada penghafal di SMA terbuka. Ada satu siswa penghafal Al-Quran kurang lebih 5 juz juga itu. Nah, nanti bisa komunikasi, kita akan bentuk komunitasnya di bawah satu bimbingan guru ya, mungkin nanti kita akan diskusikan bersama. Baik, itu kalau saya dulu motivasinya itu gini, Pak. Mungkin dulu tuh saya juga gak ngafal, cuma belajar doang. Saya tuh suka dimotivasi, kalau kamu belajar Al-Quran itu kamu dapat 2 pahala. Satu di mana kamu baca, kedua di mana kamu belajar. Tapi begitu menghafal juga dikasih motivasi lagi. Karena saya menjaga juga di sana. Dari sana tuh, dari menjaga tuh merempet ke semuanya. Dari insya Allah akhlak saya, insya Allah pikiran saya, hati saya bakal lebih bersih lagi. Jadi insya Allah semua yang ada di dunia ini, kunci ketenangan di dunia itu ada di Al-Quran juga, Pak. Oke, baik teman-teman yang pada nonton, Bapak Ibu sekalian. Nah, mari kita menghafal Al-Quran walaupun hanya dengan 1-2 ayat memulainya. Yang penting kita harus tetap semangat dan punya motivasi untuk tetap menghafal Al-Quran. Begitu Serenia ya? Betul, harus punya niat, punya motivasi, dan jangan lupa dijaga juga, Pak. Iya, dan kita yang penting itu kan semangat untuk menghafalnya. Semangat. Tidak boleh berhenti ya? Tidak boleh, Pak. Oke, baik, terima kasih. Begitu mungkin yang bisa disampaikan dari studio podcast Libel Podcast SMA 15. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Serenia.